Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video ini saya akan menunjukkan tutorial mengolah data Sentinel-1 dengan metode INSAR. Untuk data Sentinel-1 yang saya gunakan, saya memilih kajian wilayah Palu tahun akuisisi 2018 dan 2021. Untuk datanya sendiri diunduh di laman website yang sudah saya simpan di bagian deskripsi. Silakan teman-teman unduh terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan. Setelah itu, buka aplikasi Snap, kemudian klik Tools, lalu pilih Graph Builder. Membuat Graph Builder merupakan tahap pertama dalam mengolah data Sentinel-1 dengan metode INSAR. Di sini terdapat dua kolom dengan nama read dan write. Untuk write-nya sendiri, dihapus terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian klik delete. Setelah itu, karena di sini saya menggunakan dua data, kita buat read-nya menjadi dua. Untuk membuat read, klik kanan, kemudian add, lalu pilih radar, input-output, maksud saya, lalu pilih read. Susun seperti yang saya contohkan. Setelah itu, masukkan perintah topsar split dengan cara klik kanan, pilih add, kemudian pilih radar, lalu pilih Sentinel-1 tops, pilih topsar split. Buat topsar split yang kedua dengan cara yang sama. Setelah itu, masukkan apply orbit file dengan cara klik kanan, kemudian pilih add, pilih radar, kemudian pilih apply orbit file. Buat apply orbit file yang kedua dengan cara yang sama. Setelah itu, masukkan perintah back geocaching dengan cara klik kanan, pilih add, pilih radar, co-registration, S1 top co-registration, lalu back geocaching. Setelah itu, masukkan perintah enchant spectral diversity dengan cara klik kanan, kemudian pilih radar, co-registration, S1 top co-registration, lalu pilih enchant spectral diversity. Setelah itu, masukkan interferogram dengan cara klik kanan, lalu pilih add, radar, interferometrik, produk, kemudian pilih interferogram. Setelah itu, masukkan perintah topsar dburst dengan cara klik add, kemudian radar, co-registration, Sentinel-1 tops maksudnya, lalu pilih topsar dburst. Selanjutnya,
Masukkan perintah yang terakhir, yaitu perintah write, dengan cara klik kanan, add, input output, lalu pilih write. Setelah itu, sambungkan setiap grafiknya sesuai dengan yang saya contohkan. Setelah itu, masukkan data yang telah diunduh. Untuk data yang pertama, saya masukkan data yang tahun 2018. Kemudian yang read 2. Masukkan data yang tahun 2021. Klik enter. Kemudian untuk top-star split, top-star split ini digunakan untuk memotong daerah kajian agar tidak terlalu luas. Yang pertama, saya memilih subswat IW2, kemudian polarisasinya VV, kemudian untuk barsnya 1-6. Lakukan hal yang sama pada top-star split 2. Nah, setelah top-star split 1 dan top-star split 2 datanya sama, kita simpan hasil graph builder-nya dengan cara klik save. Kemudian beri nama insar. Setelah itu klik save. Setelah data di-save, close graph builder. Setelah itu, masukkan data Sentinel-1 yang telah diunduh. Di sini saya memasukkan 2 data, yaitu tahun 2018 dan 2021. Setelah itu, buka kembali Graph Builder dengan cara klik Tools, pilih Graph Builder, lalu pilih Load, lalu pilih Graph Builder Insert, kemudian klik Open. Setelah itu, klik Run untuk mengolah data Sentinel dengan metode insert. Tunggu hingga data selesai diproses. Tentunya kecepatan untuk memproses datanya sendiri tergantung pada spesifikasi laptop yang teman-teman miliki. Jika proses telah selesai, maka data sudah
otomatis terdapat langsung di Product Explorer. Adapun jika teman-teman datanya tidak langsung otomatis ada di Product Explorer, teman-teman bisa membukanya secara langsung di file yang teman-teman simpan. Setelah datanya sudah muncul di Product Explorer, klik Bench, kemudian klik 2 kali pada Paste. Berikut adalah hasil pengolahan data Sentinel-1 dengan metode INSAR yang telah teman-teman buat. Nah, tentunya salah satu kegunaan dari data Sentinel-1 dengan metode INSAR adalah untuk mendeteksi adanya deformasi baik akibat gempa bumi, tanah longsor, penurunan permukaan tanah, dan lain-lain. Masih banyak berbagai tutorial pengolahan citra Sentinel-1 yang bisa teman-teman tonton. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like, kemudian subscribe, dan aktifkan notifikasi agar teman-teman dapat mengetahui berbagai video tutorial terbaru yang tidak kalah menarik. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.